Bapak, Ibu, saudara-saudara, serta anak-anak yang terkasih, warga Gereja Kristen Jawa, Immanuel Surakarta, yang senantiasa dikasihi oleh Tuhan. Salam bertemu kembali dalam acara persekutuan doa untuk mempersiapkan diri dalam menyambut peringatan Pentakosta di hari yang kedua ini. Kita akan bersama-sama mengambil permenungan pada persekutuan doa kali ini dengan tema mengalir bersama dengan Roh Kudus. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita semua dengan seluruh isi keluarga kita. Kita akan menyatu di dalam saat teduh sejenak. Dalam keteduhan hati serta kesiapan diri kita saat ini, mari di awal persekutuan doa pada hari yang kedua ini, kita akan memuliakan Tuhan dengan kidung Mari Bersyukur Semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Baiklah, saudara-saudara, Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih, kini saatnya kita akan memanjatkan doa secara bersama-sama untuk mempersiapkan diri di dalam memasuki pelayanan sabda. Kita akan berdoa. Ya Roh Kudus, Engkaulah yang senantiasa bekerja dan bertahta dalam diri kami. Kami menyerahkan diri kami kepadamu Tuhan, atas apa yang akan Engkau nyatakan kepada kami sebagai jalan kami. Karena itu berfirmanlah, kami siap mendengarkan, dan oleh pimpinan Roh-Mu yang kudus, Roh kebenaran, maka kami akan melakukan apa yang Tuhan inginkan bagi diri kami. Di dalam Kristus Tuhan. Amin. Mari memasuki pemberitaan firman atau pembacaan Alkitab yang akan kita terima pada saat ini. Kita akan menyanyikan kidung Roh Kudus Tetap Teguh. Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu. Tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia, jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai
musafir ikutlah ke negeri sejahtera. Kawan karib terdekat, Kau menolong yang penat. Beri di jalan yang gelap, hati anakku tentram. Bila badai menderu, perdengarkan suaramu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Pembacaan Alkitab pada saat ini akan kita terima dari kitab Yehezkiel pasal 47. Yehezkiel pasal 47 bait pertama sampai bait yang ke-12 akan saya baca lengkap. Sungai yang keluar dari bait suci. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu, sebelah selatan Misbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang ia sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, satu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriap di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sungai sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai ke En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar. Ia menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat yang kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mendengarkan pembacaan kitab suci, mari kita akan menyiapkan diri dalam permenungan dengan kidung Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan,
kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Dalam nas kita ayat 12 dinyatakan, pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, ada ilustrasi bahwa pada suatu malam hari yang gelap, seorang petani bersama dengan sahabatnya berjalan menyusuri tepi aliran sebuah sungai untuk mendapatkan air. Air itu akan dipergunakan untuk mengaliri sawahnya yang sudah ditanami padi sebab sawah itu sudah mulai mengering. Setelah sawah itu tersebut mendapatkan aliran air, tanaman padi tentu bisa bertumbuh dengan baik dan menjadi subur. Dan ketika petani itu berjalan di malam hari untuk melanjutkan pekerjaannya, ia merasa kehausan. Setelah petani itu minum air yang dibawanya dari rumah, petani itu pun bisa merasakan kelegaan. Rasa hausnya hilang dan kembali segar. Nah, dari cerita di atas, Bapak, Ibu, saudara-saudara, serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, kita bisa belajar betapa pentingnya air bagi manusia dan bagi makhluk hidup lain, atau betapa vitalnya air sesungguhnya bagi kehidupan. Tanpa air semua akan mati. Sebaliknya, dengan adanya air akan ada kehidupan. Itulah yang disaksikan oleh Nabi Yeskiel melalui penglihatannya di dalam Yeskiel 47 ayat 1-12 yang kita dengarkan dari pembacaan Alkitab tadi. Pada saat ini, Tuhan membawa Yeskiel ke pintu bait suci dan ia melihat ada air yang keluar dari bait suci dan mengalir menuju arah timur. Tampaklah bahwa air yang keluar dari bait suci tingginya masih sebatas pergelangan kaki. Aliran air itu semakin lebar dan dalam, naik sampai ke lutut, naik lagi sampai ke pinggangnya. Akhirnya aliran itu semakin tinggi menjadi sungai. Dan akibatnya tentu Yeskiel tidak lagi dapat berjalan. Sebab air yang sudah semakin tinggi, sehingga orang dapat hanya bisa berenang. Sehingga menjadi aliran sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Nah, melalui penglihatan itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, serta anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, di sini Tuhan mengajak Yeskiel untuk kembali menyusuri tepi sungai, yaitu kembali ke arah bait suci. Nah, di dalam perjalanan itu, maka sepanjang perjalanan pulang, tampaklah di kedua tepian atau sisi sungai yang sudah banyak pohon tumbuh di situ. Kepada Yeskiel, kemudian Tuhan berkata, bahwa sungai tersebut akan mengalir dan bermuara di laut asin, air yang mengandung banyak garamnya. Anehnya, air dari sungai tersebut akan membuat laut asin justru menjadi tawar. Tidak hanya itu, dari penglihatan Yeskiel pula ternyata bahwa air yang mengalir dari bait suci tersebut akan menjadi aliran yang berguna kemana saja air itu mengalir. Semua yang mendapat aliran akan mendapat dampak yang baik atau positif. Karena segala makhluk hidup yang berkeriapan, berbagai jenis ikan yang ditangkap oleh para nelayan, demikian juga rawa dan payanya, semuanya menjadi baik. Di kedua tepian aliran sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan. Daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus, yaitu bait suci.
Nah, dari penglihatan Yeskiel ini, apa makna bagi saya dan saudara semuanya? Apabila kita tarik dari dalam perjanjian baru, maka Roh Kudus selain digambarkan sebagai api dan angin, juga sesungguhnya digambarkan pula seumpama air. Hal ini dapat kita baca di dalam Injil Yohanes 7 ayat 38 sampai 39. Karena itu dinyatakan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat ada beberapa perkara penting. Pertama, penglihatan Yeskiel mengenai air yang keluar dari bait suci menjadi aliran sungai yang dalam dan membuat manusia bisa berenang di sana. Maka di sini dapat diberi makna supaya kita sebagai murid Tuhan mau mengikuti gerakan air sungai itu, yaitu Roh Kudus. Aliran sungai yang terus mengalir membawa dan membuat orang percaya terus bergerak di dalam pimpinan dan penyertaan Roh Kudus. Nah, sehingga pada akhirnya aliran sungai itu menjadi aliran sungai yang bermanfaat, dapat memberikan kehidupan. Begitulah seharusnya hidup kita sebagai orang-orang percaya, sebagai murid Tuhan Yesus, mau mengalir mengikuti gerakan Roh Kudus. Artinya kehidupan kita mestinya terbuka untuk dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus. Mau berjalan bersama Roh Kudus dan taat kepadanya atas semua yang menjadi kehendak Tuhan. Dengan demikian, dalam diri kita akan mengalir aliran-aliran air hidup yang menyegarkan, menyejukkan, dan menghidupkan. Setelah kehidupan hidup, kita terbuka terhadap pimpinan dan penyertaan Roh Kudus. Kehidupan kita sebagai murid Tuhan Yesus dapat memberi dampak yang baik dan positif bagi orang lain. Kita menjadi saluran berkat bagi sesama. Karena kehadiran kita sebagai murid Tuhan Yesus benar-benar dirindukan dan dirasakan dampaknya di tengah keluarga, di tempat kerja, gereja maupun di tengah masyarakat. Akibatnya orang yang ada di sekitar kita merasakan damai, bahagia, dan sukacita. Setiap perkataan dan ucapan yang keluar dari mulut kita bukanlah perkataan yang menyakiti dan melukai, namun perkataan yang penuh dengan hikmat, membangun dan memberkati. Demikianlah juga dengan tindakan dan perbuatan kita sebagai orang-orang Kristen. Kiranya dapat menunjukkan sikap hidup yang penuh kasih, sehingga melalui perkataan dan perbuatan kita, orang lain dihibur, dikuatkan, dan diteguhkan. Perkara yang kedua, penglihatan Yeskiel mengenai air yang keluar dari bait suci menjadi sungai yang mengalir. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, semua di sana hidup. Nah, sini aliran sungai yang memberi kehidupan. Segala makhluk hidup yang berkeriapan, berbagai jenis ikan. Kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Hal ini dapat diberi makna bahwa Roh Kudus itu menghidupkan. Artinya bahwa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita berkuasa untuk membangkitkan semangat di saat mengalami kegagalan dan keterpurukan. Memberikan kekuatan di saat di dalam kelemahan. Memberikan keberanian saat kita mengalami ketakutan. Roh Kudus memberikan penghiburan di saat kita mengalami kesusahan. Ia memberikan terang di saat kita ada di dalam kegelapan. Roh Kudus akan memimpin dan menyertai kita untuk tetap terus bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Kristus Yesus oleh karena kehendak-Nya. Karena dalam kenyataan hidup sehari-hari kita tidak bisa lepas dari segala tantangan yang terjadi, pergumulan,
dan masalah-masalah yang harus dihadapi. Namun dengan pimpinan dan penyertaan Roh Kudus, maka kita dimampukan untuk menghadapi dan menanggungnya. Dan pada akhirnya Bapak Ibu serta saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, hidup terbuka terhadap pimpinan Roh Kudus atau mengalir bersama Roh Kudus dalam kenyataannya bukan perkara yang mudah, banyak tantangan dan hambatan yang harus dihadapinya. Namun, dengan membuka diri bagi aliran roh, kita akan mengalami aliran Roh Kudus. Hal itu seperti digambarkan dalam penglihatan Yeskiel. Ketika air yang mengalir dari bait suci itu, dalamnya masih sepergelangan kaki, kemudian naik selutut dan sepinggang. Orang masih bisa bebas bergerak kemana saja ia kehendaki. Namun, setelah aliran sungai semakin dalam, tinggi, hingga orang sudah tidak bisa lagi berjalan, orang hanya bisa berenang mengikuti aliran sungai itu. Nah, disinilah pentingnya mengalir bersama Roh Kudus, membuka diri untuk dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga Roh Kudus sendirilah yang memampukan diri kita untuk melakukan kehendak-Nya. Dari sanalah hidup kita benar-benar berarti dan bermakna bagi Tuhan dan sesama. Amin. Mari kita hening sejenak merenungkan sabda Tuhan ini. Kira firman Tuhan sebagai penerang keteduhan hati jiwa roh kita saat ini akan mengalir dalam diri kita dan kita akan mengalir bersamanya. Dan mari kita sambut dengan komitmen kita melalui kidung Roh Kudus turunlah. Roh Kudus turunlah dan tinggal dalam hatiku. Dengan cahaya kasih-Mu terangi jalanku. Api-Mu lah pembakar jiwaku, sehingga hidupku memuliakan Tuhanku. Roh Kudus turunlah dan tinggal dalam hatiku. Dengan cahaya kasih-Mu terangi jalanku. Api-Mu lah pembakar jiwaku, sehingga hidupku memuliakan Tuhanku. Mari saudara-saudara kita bersyafaat kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah yang berkarya dan membawa kami ke dalam kehidupan damai sejahtera sebagai aliran yang menghidupkan dan membawa kehidupan. Kami bersyukur karena janji-Mu memberikan kami pertolongan oleh Roh-Mu yang kudus. Tuhan, kami menyiapkan diri kami dan kiranya Tuhan berkenan untuk hidup bertahta, bekerja dalam diri kami. Inilah diri kami Tuhan. Saat ini kami mau bersyafaat kepadamu dengan beberapa permohonan kepada Tuhan. Ya Tuhan, kuatkanlah, bahkan mampukan kami untuk tetap kuat di dalam seluruh kondisi yang saat ini sedang terjadi. Bukan saja apa yang menjadi permasalahan kami,
tetapi apa yang juga menjadi permasalahan di lingkungan kami, sekitar kami. Dan semuanya itu juga berhubungan dengan kehidupan kami, dengan keluarga kami, dengan orang-orang kudus kepunyaan Tuhan. Tuhan, tolonglah kami tetap bisa mengalir di dalam Roh-Mu yang kudus yang membawa kehidupan, sehingga hidup kami pun dapat mengalirkan kehidupan bagi banyak orang. Apapun keadaan kami, berapapun yang menjadi kemampuan serta keterbatasan kami, tetapi oleh Roh-Mu yang kudus, maka kami senantiasa akan melimpahkan kehidupan melalui banyak hal-hal yang Kau berikan kepada kami, meskipun itu dalam perkara yang kecil. Dalam perkataan kami, Tuhan, mampukan banyak orang menemukan motivasi kebenaran Tuhan. Di dalam perbuatan kami, perkataan kami, Tuhan, mampukan mereka untuk bisa menemukan terang-Mu. Demikian juga dengan perbuatan kami, karya kami, mampukan mereka semua juga bisa menemukan bukti kesaksian dan teladan akan kebenaran oleh Roh-Mu yang kudus, memberikan kemampuan dan kehidupan serta harapan bagi setiap orang yang percaya. Tuhan, kami mendoakan buat jemaat-Mu, tidak hanya di hari-hari ini, di waktu persekutuan doa yang kedua ini, kami semakin ditambah-tambahkan akan kekuatan dalam kehidupan kami, terutama menyambut akan peringatan Pentakosta, di mana Engkau turun dan memberikan kemampuan bagi kami untuk bersaksi tentang nama-Mu yang kudus. Bapa, kami saat ini mendoakan buat bangsa dan negara kami pula. Berkati semuanya Tuhan, agar bangsa dan negara kami pun kuat di dalam perjuangan bersama-sama menghadapi wabah penyakit yang begitu luar biasa ini, dan kami belum mengerti, belum tahu kapan akan berakhir. Tetapi kami percaya bahwa semuanya ini pasti akan berlalu pada waktunya oleh karena kasih pertolongan Tuhan. Tuhan, berkatilah para pemimpin bangsa kami yang memegang kebijaksanaan. Berkatilah para aparat yang mengawal kebijaksanaan. Berkatilah pula hati pikiran rakyat kami dengan senantiasa berpandangan positif, dengan penuh kesadaran, sehingga apa yang memang menjadi cara hidup yang baik kiranya dapat kami lakukan dengan penuh kerelaan kelegaan. Meskipun itu begitu berat, tetapi karena Roh Kudus yang ada pada diri kami semuanya, maka semuanya akan mendatangkan jalan pertolongan bagi kami. Tuhan, cukupkanlah kami, baik bangsa ini maupun kami sebagai warga. Mampukan kami untuk tetap bisa bekerja dengan cara yang terbaik, meskipun kami harus ada di rumah kami masing-masing. Dan Tuhan, kami mendoakan bagi mereka yang ada di tengah sakit, Tuhan kiranya menyertai, memberikan kasih pertolongan. Berkati mereka pula yang merawat para tenaga medis, sehingga mereka tetap kuat, tekun di dalam tugas pekerjaan mereka yang berat dan mulia ini. Tuhan, pada akhirnya kami mohon, bila semua yang menjadi kehidupan kami, di akhir dari masa wabah besar ini, kami akan mendapatkan pelajaran yang mengubahkan hidup kami menjadi baru sebagai orang-orang yang Engkau selamatkan. Di dalam Kristus Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini saatnya kita akan mengakhiri persekutuan doa kita di hari yang kedua ini. Nah, karena itu mari kita bersama-sama akan meneguhkan diri kami dengan kidung nomor 233 kembali dengan bait yang kedua. Kita akan ulangi kidung ini, bait yang kedua ini 2 kali. Bagaikan surya pagi menyegarkan dunia. Bagaikan surya pagi menyegarkan dunia, kuasa-Mu membangkitkan jiwa layu dan lemah. Curahkanlah berkat
padamu saja berserah. Bagaikan surya pagi menyegarkan dunia, kuasa-Mu membangkitkan jiwa layu dan lemah. Curahkanlah berkat karunia, jadikan hidupku padamu saja berserah. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, persekutuan doa hari kedua dalam mempersiapkan diri menyambut peringatan turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta saat ini sudah selesai. Kiranya persekutuan doa saat ini akan senantiasa meneguhkan kita dalam pengharapan oleh karena Roh Kudus untuk memimpin kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.